Hari ini Rabu 17 Juni 2026 para pedagang pasar tradisional Wonosobo geruduk DPRD Wonosobo. Dalam audensi dengan para wakil rakyat ini, ratusan pedagang pasar tradisional mengeluarkan keluhannya atas maraknya berdiri swalayan modern di sekitar pasar tradisional. Hal ini mengakibatkan omset mereka turun gratis, bahkan terindikasi gulung tikar. Para pedagang tradisional yang dari berbagai pasar Wonosobo diterima langsung Ketua DPRD Wonosobo bersama Ketua Komisi serta OPD terkait. Mereka mengeluarkan keluh kesah terkait perizinan swalayan modern yang dulu kesepakatan berjarak 2 km dari pasar kini berdiri semakin mendekati pasar tradisional sehingga menjadi kecemburuan bagi para pedagang di pasar tradisional. Para pedagang berharap kepada wakil rakyat untuk bisa memberikan teguran kepada pemerintah daerah terkait izin yang dikeluarkan. Audensi para pedagang ini dari pukul 2.30 berakhir hingga pukul 5 sore dengan beberapa poin permintaan untuk dikaji terkait kondisi saat ini. Koperasi Merah Putih itu belanjanya tidak berada di pasar tradisional, betul? Koperasi Merah Putih belanjanya tidak di pasar tradisional, akan di-stok oleh gudang-gudang yang di sana. Belanja di pasar tradisional, sementara Koperasi Merah Putih ini berada di desa-desa. Nanti otomatis warung-warung yang berada di desa kalah, Pak. Dengan demikian berarti pemerintah sengaja membunuh masyarakatnya. Setuju? Ada wilayah hijau, ada lain sebagainya. Monggo, tapi belanjalah di pasar tradisional. Sampai adalah pasar modern itu gimana? Tentang pasar modern itu kalau kesah dari pedagang itu merugikan, sangat merugikan pedagang-pedagang kecil untuk di wilayah masing-masing yang ada pasar modern ini. Apalagi ini sudah ditambah Alfamidi, beberapa titik yang sudah dibuka, itu sangat merugikan ke pedagang kecil. DPRD menerima perwakilan APSI pedagang pasar yang intinya ke tradisional. Jadi memang di samping keadaan global seperti itu ditambah ada hal-hal yang contoh pasar modern yang terlalu dekat, terlalu banyak, itu akan melumpuhkan pasar tradisional. Maka dari itu yang pertama adalah tentunya pemerintahan ini wajib untuk melindungi mereka. Contoh sarana prasarana pasar tradisional harus diberdayakan, diperbaiki. Kedua, ini tidak wajib untuk peraturan tapi regulasi. Kepala daerah tidak mewajibkan tapi mohon kepada ASN minimal belanja ke pasar tradisional terdekat. Itu kan juga menghidupkan pasar-pasar tradisional. Tapi intinya bahwa gejolak yang menengah kejepit itu sekarang menjadi terdegradasi, menjadi masyarakat yang memang kurang. Di pasar itu memang agak kesulitan, di samping terutama pasar induk dalam tanda kutip harus segera tidak sempurnakan, minimal diperbaiki, tidak direnovasi hanya gedungnya, tapi juga sistemnya diperbaiki. Dulu waktu tahun 2008 kan 2 kilo ya, mengerucut perubahan itu kita kadang-kadang tidak dikasih tahu. Sekarang kok 100 meter gitu. Jadi kalau bisa ya monggo itu tetap untuk diformulasikan dengan stakeholder, terutama berkoordinasi dengan pemerintahan yang ini kebetulan pada datang ini dari DG Perizinan, dari Perindak, dari Satpol PP, karena aturan dari yang melanggar juga tidak. Jadi seakan-akan mohon maaf kalau mereka itu mengadu itu wajar karena memang maaf
kami pemerintahan juga agak tidak lalai tapi kurang perhatian terus terang saja. Jadi kami wajib meminta maaf pada mereka dan wajib untuk menindaklanjuti yang mereka itu impikan. Padahal yang impikan itu tidak mesti terlaksana, tapi intinya mesti menuju lebih baik. Gitu ya.